Selamat malam. Shalom semuanya. Tapi sayang, kenapa yang jawab semuanya perempuan? Waduh. Puji Tuhan. Sekali lagi ya, shalom. Masih ada sukacita? Kalau gitu sama-sama bilang sama saya, Yesus dahsyat. Sama-sama bilang sama saya, Yesus luar biasa. Kalau sebelah saudara bilang, gak ada yang seperti Yesus. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Puji Tuhan, yang berdua sekali lagi dikasih kesempatan. Boleh ada di tengah-tengah saudara-saudara sekalian. Seperti yang tadi istri saya bilang, kami berdua yakin ini bukan kebetulan, tapi pasti ini maunya Tuhan. Amin. Dan mungkin kalau seperti yang tadi istri saya bilang, kalau kami disuruh saksian, mungkin kami lebih senang bilang ini sharing tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kenapa? Karena kalau kami mau ceritain jalan kehidupan kami dari awal sampai dengan saat ini, ya kita bisa pulang kira-kira jam 3 pagi nanti. Memang saudara mau pulang jam 3 pagi? Saudara aja, saya mah nggak mau. Tapi tempat kami berdua cerita tentang jalan kehidupan kami, ya kami yakin lah saudara udah jauh lebih ngerti tentang cerita kami berdua. Apalagi yang ibu-ibu nih, kelihatan dari si muka ibu-ibu itu muka-muka infotainment semuanya. Pasti sedikit banyak udah lebih ngerti lah tentang cerita kami berdua. Simpelnya gini, ketika kami berdua dipersatukan dalam satu pernikahan yang kudus, kami ada dalam satu masalah di mana istri saya sendiri ketika dia memutuskan untuk mengikuti Yesus Kristus, banyak yang bilang kalau hidupnya bakal susah. Gak sedikit juga yang mengutuk istri saya, dan memang gak sedikit juga harus kehilangan beberapa pekerjaan. Dan saya sendiri ketika kami berdua menikah, kami berdua melakukan kesalahan, dan saya sendiri ada dalam satu masalah di mana saya dijadikan tersangka dan mau dipenjarakan. Tapi bukan itu yang mau kami sampaikan pada malam hari ini. Apa yang kami mau bilang? Kami cuma mau bilang, puji Tuhan untuk setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kenapa puji Tuhan? Karena akhirnya melalui masalah-masalah itu kami jadi mengerti betul kalau kami ini mungkin berbeda dengan orang-orang duniawi. Mungkin kami berbeda dengan orang-orang yang mungkin ada di luar sana. Apa yang membedakan kami? Kami yakin betul kami punya Allah dalam kehidupan kami. Kami punya Roh Kudus dalam kehidupan kami. Nah, mungkin saudara juga mulai bingung-bingung gitu kan. Menatap kalian berdua, saya bertanya, emangnya apa sih yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kalian berdua? Gini, kalau di tengah-tengah masalah yang pernah kami alami, Roh Kudus ajarkan kami yang pertama untuk lebih tenang lagi, untuk gak usah khawatir akan setiap masalah-masalah. Dan kalau saya boleh sedikit kesaksian, mungkin kesaksian kami tentang pelayanan kami yang puji Tuhan sudah hampir 3 tahun ini Tuhan boleh pakai kami berdua untuk melayani Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian buat Tuhan dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke luar negeri. Dan ceritanya saat itu kami diundang untuk jadi bintang tamu di acara Rally KKR 3 hari berturut-turut di 3 tempat yang berbeda-beda juga. Nah, saat kami sampai ke daerah itu, kami turun dari pesawat, kami dijemput sama panitia dan gembala atau pendeta yang ada di sana. Kami dijemput di bandara, tapi kami dijemput dengan muka-muka yang gimana ya, kalau saya boleh bilang tuh bahasa Inggrisnya muka-mukanya rada sepet. Iya, muka-muka nggak enak, sampai saya tanya sama istri saya, kita salah apa nih saya? Bener aja, belum sempet kami ngomong apa-apa, kami langsung ditarik untuk istirahat di salah satu coffee shop yang ada di bandara itu. Dan saat kami duduk di sana, gembalanya, pendetanya juga belum sempat bilang, "Shalom Vano, apa kabar Vano, Anda?" Mereka langsung bilang gini, "Vano, Anda, kalian berdua jadi TO." Saya tanya, maksudnya jadi TO gimana Om? Iya, kalian berdua jadi TO mau dibunuh. Kami bingung, kamu tanya maksudnya mau dibunuh gimana Om? Jadi gini Vano, ada beberapa orang atau ada sekelompok orang yang beranggapan karena istri saya ini dia memutuskan untuk mengikuti Yesus Kristus, maka hukum mereka adalah istri saya ini halal untuk diminum. Dan gak sampai di situ juga. Pendetanya juga nambahin, dia bilang, dan tadi malam sebelum kami jemput kalian, kami sudah menemukan ada bom di bawah panggung tempat kalian akan KKR malam hari ini. Di saat itu harusnya kami panik, di saat itu harusnya kami khawatir. Tapi apa yang kami berdua lakukan? Kalian berdua malah bercanda-canda.
Istri saya ini malah ngomong sama saya dengan nada manja, dia bilang gini, aduh sayang, masa iya sih aku udah mau dibunuh? Kan aku belum punya anak dari kamu. Kayak berdua ketawa-ketawa gitu kan, tapi panitia sama pendetanya nggak bisa ketawa. Sampai kami bilang, udahlah om, jalanin aja. Akhirnya kami jalani KKR pada malam hari itu. Dan sudah tahu, di hari yang pertama nggak terjadi apa-apa. Walaupun kami harus muter-muter dulu untuk sampai ke tempat KKR itu, dan kami juga harus pindah-pindah hotel 3 sampai 4 kali untuk alasan keamanan dan keselamatan. Tapi nggak terjadi apa-apa. Di hari yang kedua sama, nggak terjadi apa-apa juga. Sampai pada hari yang ketiga. Di hari yang ketiga itu pagi-pagi banget, pendetanya udah ngajak kami buat ngobrol, dan dia bilang gini, Vano, Anda kayaknya hari ini kita pulang aja. Kami bingung tanya, loh, memangnya ada apa lagi? Jadi gini Vano, ini ancamannya udah makin serius. Kami dan juga panitia sepertinya kami udah gak sanggup lagi. Di saat itu harusnya kami kembali khawatir, harusnya kami berdua panik, harusnya kami berdua takut. Kenapa? Karena yang bikin acara sendiri udah gak sanggup. Tapi apa yang aku harus tahu dalam hati kami, sehingga kami cuma ngomong gini, Om, kami datang ke sini, kami cuma mau melayani Tuhan. Dan kalaupun kami harus mati ketika kami melayani Tuhan, puji Tuhan kok, kami tahu kami bakal pergi kemana kok. Akhirnya pendetanya kekuatan, dan dia tanya, jadi gimana kamu? Udah Om, sikat aja. Akhirnya kami jalani KKR di hari yang ketiga itu, di malam yang terakhir itu. Dan sudah tahu, ada beberapa hal yang terjadi. Yang pertama, ketika kami berdua ada di atas panggung seperti pada malam hari ini, kami berdiri di atas panggung. Kebetulan di belakang kami ada 2 orang singer yang nyanyi. Di belakang kami ada 2 orang singer yang kebetulan dua-duanya ibu-ibu. Nah, 2 ibu-ibu ini mereka berdua bisik-bisik. Tapi bisik-bisiknya kedengeran. Biasa ibu kalau bisik-bisik selalu kedengeran. Ibu yang satu ngomong sama ibu yang kedua, dia bilang gini, lu tuh keras dong sama gua. Yang satu lagi nanya, emangnya kenapa? Yang satu lagi jawab, gua masih punya anak kecil-kecil, gua masih belum mau mati. Bayangin saudara ngomong kayak gitu di belakang kita, kedengeran lagi. Tapi saudara tahu apa yang terjadi pada malam hari itu? Ada 2 hal yang terjadi. Yang pertama, ada sekitar 40.000 orang yang datang ke KKR itu. Dan yang kedua, nama Yesus semakin dipermuliakan. Dari situ kami belajar, dan mungkin ini juga hadiah kami untuk GKI Bintaro di tempat ini. Dalam kehidupan pelayanan kami, sama seperti GKI Bintaro yang sudah berjalan 35 tahun, kami yakin banyak masalah. Mungkin bukan yang kemarin-kemarin, bahkan mungkin yang kedepannya akan selalu ada masalah. Dan di sini, ini yang Roh Kudus ajarkan dalam kehidupan kami berdua. Kami diajarkan untuk gak usah khawatir, kami diajarkan untuk gak usah takut. Kenapa? Karena akhirnya kami sadar, kami tahu orang yang coba main-main dengan pekerjaan Tuhan, orang yang coba main-main dengan hamba-hamba Tuhan, orang yang coba main-main dengan kita anak-anak Tuhan, itu urusannya langsung dengan Tuhan. Amin. Dan melalui satu kesaksian ini juga kebetulan kami punya sahabat namanya Jason. Kalau saudara tahu Jason itu yang menciptakan lagu Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku. Dia juga ciptakan lagu Pertolonganmu begitu aja. Dan baru ini dia juga ciptakan lagu buat anak-anak. Coba kalau saudara tahu, coba saudara ikutin ya. Lagunya gini, jadi anak